Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin wa hadirat, para bapak, ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa atas segala limpahan rahmat, kebaikan dan kenikmatannya kepada kita sekalian. Di antaranya pada kesempatan subuh di hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan dan juga dapat hadir di masjid dan di majlis yang insya Allah diberkahi ini, sehingga kita di masjid dan di majlis ini meraih banyak sekali kebaikan dan keutamaan, di antaranya bertambahnya iman, ilmu, dan ganjaran kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih lagi kita pada kesempatan kali ini berada di waktu yang istimewa, yaitu di awal bulan Muharram, di mana bulan Muharram merupakan salah satu dari 4 bulan haram, 4 bulan yang disucikan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala berusaha untuk mengagungkan bulan ini dengan pengagungan yang benar, sebagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Al-Hajj, "Kadzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikian itulah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu menunjukkan ketakwaan hatinya. Maka bagian dari ketakwaan dari seorang hamba, dia mengagungkan, dia memuliakan apa yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang berkaitan dengan waktu, yaitu berkaitan dengan bulan-bulan dalam hitungan bulan Qamariyah atau Hijriyah. Ada 4 bulan yang dimuliakan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang 3 terletak secara berturut-turut dan yang satunya terletak bersendirian. Yang 3 berturut-turut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Yang bersendirian adalah Rajab. Nah, kita berada di 3 bulan yang berturut-turut yang terakhir. Yang sebelumnya kita di Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sekarang Muharram. Maka sebagaimana yang dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau menyebutkan dan menjelaskan ayat tadi, maka kata beliau, siapa yang melaksanakan amal soleh di bulan-bulan tersebut, maka pahalanya dibesarkan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian juga siapa yang bermaksiat, maka dosa-dosanya pun dibesarkan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagian yang terpenting dari mengagungkan bulan-bulan tersebut, terkhusus sekarang bulan Muharram, kita perbanyak ibadah dan amal soleh di jalan Allah dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berusaha meninggalkan maksiat. Termasuk di dalamnya kita memperbanyak puasa sunnah. Dan yang paling utama adalah puasa tanggal 10 Muharram yang disebut dengan puasa Asyura.
Di mana dalam hadis Muslim Nabi SAW mengatakan, "Siyam yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablaha." Puasa di hari 10 Muharram atau hari Asyura, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. Dan di dalam riwayat yang lain, ya, sebagaimana yang juga disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa di hari Asyura dan memerintahkan atau menganjurkan para sahabat untuk juga berpuasa. Maka kemudian para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, hari Asyura itu juga hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani." Maka kata Nabi SAW, "Kalau begitu insya Allah tahun depan saya juga akan laksanakan tanggal 9-nya yang disebut dengan puasa hari Tasu'a, dari kata tis'ah, 9. Jadi digandeng 9 dan 10. Di situ ada unsur menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu selanjutnya, namun kemudian sebelum datangnya waktu tersebut, yaitu Muharram di tahun berikutnya, Nabi telah diwafatkan sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah salah satu contoh amalan sunnah yang Nabi menganjurkan, tapi beliau sendiri belum sempat mengamalkan. Karena apa? Karena beliau wafat. Dengan demikian, ini juga merupakan syariat dan merupakan sunnah Nabi SAW berpuasa menggandeng tanggal 10 Muharram dengan sehari sebelumnya, yaitu tanggal 9, sehingga yang afdal adalah 9 dan 10 sekaligus. Adapun berkaitan dengan puasa di tanggal 11-nya, ini diperselisihkan oleh para ulama, dikarenakan hadisnya ini dinilai oleh sebagian pakar hadis yang dhaif. Hadisnya muttarib, jadi matanya itu goncang. Sebab di dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya ada beberapa redaksi yang berbeda-beda dan tidak bisa dipegang. Ini namanya hadis muttarib. Dalam satu riwayat Nabi SAW mengatakan, "Puasalah kalian dan juga puasa sehari atau sehari sebelumnya atau sehari setelahnya." Sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Berarti dapat dipahami yang utama puasa itu ya berkaitan dengan Muharram 9, 10 atau 10 dan 11. Namun dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, "Puasalah kalian ya dengan digandeng sehari sebelumnya dan sehari setelahnya." Berarti dapat dipahami berpuasalah tanggal 9, 10 dan 11. Ini tidak bisa dipegang. Mana yang lebih kuat? Apakah 9, 10 atau 10, 11 atau 9, 10 dan 11. Jadi tidak bisa dipegang. Namanya ini hadis muttarib. Maka kalau kita ingin lebih tenang dan terlepas dari perselisihan ulama, maka yang disepakati dan utama adalah 9, 10. Ya. Tanggal 9 dan 10 Muharram itu disepakati. Nah ini saya bermaksud untuk mengingatkan dan sekaligus menyampaikan, karena kita sudah berada di mungkin tanggal 2 sekarang ini ya, bulan Muharram, dan insya Allah semoga Allah berikan kesempatan bagi kita hingga kita mendapati tanggal 9 dan 10 Muharram. Mari kita berusaha mengamalkan sunnah ini, kita amalkan dan kita ajak keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita yang memang cukup umur untuk berpuasa, kita melaksanakan puasa, karena ini kesempatan yang tentu tidaklah sering terjadi sebab hanya sekali dalam 1 tahun. Dan ini bagian juga yang utama di dalam mengagungkan bulan Muharram yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya
menyampaikan nasihat dan peringatan untuk kita semua, karena ada sebagian dari manusia-manusia yang menyikapi dan mengagungkan Muharram ini tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada sebagian orang yang bergembira berlebihan dalam menghadapi 10 Muharram, di antaranya orang-orang Yahudi, karena bagi mereka ini adalah salah satu hari raya bagi mereka. Mereka mengenang peristiwa besar yang terjadi di kalangan Bani Israel, di mana pada 10 Muharram atau hari Asyura Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan, membebaskan Bani Israel dari penindasan Fir'aun dan bala tentaranya di Mesir. Dibebaskan melalui kepemimpinan Nabi Musa alaihissalam, menyeberangi Laut Merah dengan selamat, dan mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri musuh mereka yaitu Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan secara mengenaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara ditenggelamkan di Laut Merah. Maka ini peristiwa yang selalu mereka kenang dan mereka rayakan. Di sisi yang lain, sebagian manusia dan menisbatkan kepada kaum muslimin, yaitu dari kalangan kaum Syiah, mereka menjadikan 10 Muharram ini sebagai hari berkabung dan bersedih. Lalu mereka melakukan ritual yang aneh, yaitu dengan meratapi wafatnya Husain bin Ali bin Abi Thalib yang wafat terbunuh di Karbala. Mereka di hari itu keluar berbondong-bondong berikut keluarga mereka, mengenakan pakaian serba putih, lalu membawa senjata tajam, kemudian melukai diri mereka sendiri, menyayat-nyayat tubuh mereka, menggores kulit anak-anak mereka. Semakin darah banyak keluar, semakin afdol. Ini hal yang sangat-sangat jauh dari tuntunan Islam dan dari tuntunan Rasulullah SAW. Bahkan Nabi SAW mengatakan bahwa siapa yang menampar-nampar pipi, merobek-robek pakaian, dan menyeru dengan seruan jahiliyah, kata Nabi, itu laisa minna, bukan termasuk dari golongan kami. Dan ini termasuk bagian dari masail jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah. Bagaimana ratapan dianggap sebagai ritual atau ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini adalah perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita peringatkan diri kita dan juga keluarga kita untuk tidak, setidaknya membenarkan hal tersebut, apalagi sampai ikut-ikutan. Dan juga sebagian dari kaum muslimin di negeri kita, khususnya wong Jawa, ada istilah Surawan, dengan melakukan ritual-ritual juga, padahal mereka kebanyakan kaum muslimin, dengan mungkin dia memandikan, menjamas benda-benda pusaka dengan larung sesaji, atau sengaja menyembelih kerbau lalu kepalanya dilarung di Laut Selatan, yang dipersembahkan untuk katanya yang menguasai Laut Selatan, lalu kemudian dikatakan ini tradisi. Nah, sesungguhnya tradisi dalam Islam itu pada hukum asalnya boleh. Dalam kaidah fikih dikatakan al-aslu fil asya al-ibahah. Asal dari segala hal, tradisi, itu hukumnya boleh. Silakan. Tetapi hendaknya tradisi-tradisi ini ditimbang berdasarkan agama kita, karena kita muslim. Ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan melestarikan tradisi, asalkan tidak bertentangan dengan ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya apa? Silakan tradisi dilanjutkan, dilestarikan. Apabila tidak bertentangan dengan tauhid, apabila tidak bertentangan dengan akidah yang benar dalam Islam, dan juga tidak bertentangan dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itulah konsekuensi dari 2 kalimat syahadat, syahadatul tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, dan syahadatul rasul, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Oleh karenanya, hendaknya kaum muslimin mengevaluasi tentang hal tersebut dan melakukan kajian-kajian
berdasarkan pandangan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, bagaimana menyoroti tentang hal tersebut, sehingga semoga mendapatkan pencerahan dan bimbingan serta taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf mungkin mukadimahnya agak panjang, tapi ya tetap itu juga bagian dari ilmu, karena kita sekarang hadir di majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Kemudian kita lanjutkan serial kajian kita Riyadhus Shalihin, bab yang ke-44. Jadi pembahasan tentang menghormati Ahlul Bait sudah selesai. Kemudian bab yang selanjutnya, bab 44, babu tauqiril ulama'i wal kibari wa ahli al-fadli wa taqdimihim ala ghairihim wa raf'i majalisihim wa idhari martabatihim. Bab tentang memuliakan ulama, memuliakan para sesepuh, al-kibar, para sesepuh, ya orang-orang yang usianya sudah lanjut. Apa istilahnya? Sesepuh bini sepuh. Sampai neling walimatul urus. Sesepuh bini sepuh. Dan juga orang yang memiliki keutamaan, ya, dan mendahulukan mereka daripada yang lainnya. Meninggikan majlis-majlis mereka dan mengangkat martabat mereka. Nah, ini bagian dari keindahan Islam, dan tentu di dalamnya terdapat maslahat, kebaikan, dan terhindar dari keburukan. Dan ini sejalan dengan fitrah manusia yang lurus, yang memuliakan orang-orang yang memiliki keutamaan dalam hal ilmu, ya, dalam hal usia, ya, dalam hal mungkin dia adalah orang yang memiliki suatu jabatan atau suatu amanah yang besar, maka ketika kita berada di tempatnya, kita hormati. Nah, ini adalah perkara yang tidak boleh diremehkan. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita kaum mukminin untuk taat kepada ulil amri. Artinya di situ ada penghormatan kepada ulil amri. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, dan taatlah kalian kepada Rasulullah SAW, dan kepada ulil amri di antara kalian, pemimpin-pemimpin kalian. Pemimpin-pemimpin ini ada dua. Pertama, pemimpin politis, pemimpin pemerintahan, yaitu penguasa yang sudah diangkat, dipilih oleh rakyat di suatu negeri sebagai pemimpin mereka. Entah namanya sultan, mungkin khalifah, atau mungkin presiden, atau yang di Pertuan Agung, ataupun yang lainnya. Ini namanya pemimpin, ya, yang dimaksud dalam ayat tersebut, yang kita harus mentaati mereka ketika memang perintahnya sejalan dengan perintah Allah dan Rasul. Dan yang kedua, dimaksud dari ulil amri minkum pada ayat tersebut adalah pemimpin secara religi, pemimpin agama Islam, yaitu para ulama. Maka kesimpulannya adalah yang dimaksud dengan ulil amri minkum di situ adalah pertama umara, yang kedua ulama. Maka kita wajib memuliakan mereka, wajib menghormati mereka.
wajib menjaga wibawa mereka. Kenapa demikian? Karena Allah memerintahkan dalam ayat tadi. Dan ini bagian dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menjalankan perintah Allah itu adalah ibadah. Yang kedua, urusan penting dan besar pada komunitas kaum muslimin itu ada dua. Pertama, urusan bernegara dan berpemerintahan. Karena itu adalah mengurusi hajat hidup orang banyak. Yang kedua adalah urusan agama. Sedangkan yang menjadi pemimpin dalam dua aspek tersebut adalah pertama umara, yang kedua adalah ulama. Maka dengan kita menghormati mereka, dengan kita menjaga wibawa mereka, maka aturan pemerintahan dan bernegara ini menjadi berwibawa. Dan kemudian akan berpengaruh kepada rakyat. Demikian juga yang menjadi pemangku dan penghulu agama adalah ulama. Mereka yang membawa agama ini, mereka yang menjaga agama ini, mereka yang mengajarkan agama Islam ini kepada kita. Maka ketika kita hormati mereka, kita jaga wibawa mereka, agama ini menjadi berwibawa. Agama ini menjadi dihormati dan memberikan pengaruh di hati kaum muslimin secara umum. Maka dari sini kita menjadi mengerti sejauh mana pentingnya menghormati ulil amri, yaitu umara dan juga ulama. Sehingga kita akan mendapatkan kemaslahatan secara umum dan meluas. Dan apabila hal ini tidak kita indahkan, kita runtuhkan wibawa pemerintah misalnya, kita tidak menghormati pemerintah, apalagi kita tidak menghormati para ulama, maka apa yang terjadi? Tidak berwibawa aturan berpemerintahan, tidak berwibawa aturan agama, yang terjadi tentu kerusakan secara meluas. Ya. Kalau pembawa ilmu Islami tidak dihormati, tidak dihargai, mereka akan merendahkan, tidak menghargai nilai-nilai agama. Jadi mohon maaf, ini bukan semata-mata doktrin, tapi ini berdasarkan dalil. Dan penjelasannya seperti itu tadi, ada pengaruh yang sangat jelas dalam hal diraihnya kemaslahatan secara umum untuk seluruh masyarakat dan rakyat, dan juga akan terhindar dari keburukan dan juga fitnah yang juga tentu dikhawatirkan menimpa secara meluas. Nah, maka ini bab penting sekali untuk dipelajari dan dipahami, dan tentu maksudnya adalah sebagaimana berkaitan dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mentaati dan menghormati ulil amri di antara kalian, yaitu umara dan juga ulama. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali bab ini, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menukil satu ayat dalam Al-Quran, surah Az-Zumar ayat 9. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, innama yatadhakkaru ulul albab." Katakanlah, maksudnya katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Dengan kata lain, apakah sama ulama dengan yang bukan ulama? Maka itu sebenarnya pertanyaan tidak perlu dijawab karena sudah saking jelasnya. Artinya apa? Jelas tidak sama orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Ulama dengan orang biasa. Artinya apa di sini? Mengandung satu perintah bahwa kita hendaknya menghormati ulama, mengangkat derajat mereka di tengah-tengah kita.
Karena Allah memuliakan para ulama. Allah mengatakan di ayat yang lain, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat, beberapa derajat, orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu. Dan juga di ayat yang lain Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ulama jika kalian tidak tahu. Maka para ulama ini adalah sebagai pelita bagi umat ini. Maka tentu di situ mengandung perintah untuk menghormati mereka, mengangkat derajat mereka. Ya, Allah mengatakan di ayat tadi, innama yatadzakkaru ulul albab, sesungguhnya yang ingat akan hal ini adalah orang-orang yang memiliki pikiran, yang memiliki akal. Ya, ini ayat menjelaskan tentang kedudukan ulama memiliki kedudukan yang tinggi. Ya. Kemudian hadis-hadis kita baca dan kita pelajari dalam bab ini. Pertama, riwayat Imam Muslim, wan Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai beliau. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami satu kaum itu adalah orang yang paling menguasai di antara mereka terhadap Al-Quran. Yang paling baik bacaannya dan paling banyak hafalannya. Meskipun mungkin usianya bisa jadi paling muda. Jadi perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus menunjukkan ada keutamaan yang dimiliki oleh Ahlul Quran, terkhusus dalam perihal sholat berjamaah. Maka yang menjadi kriteria pertama seseorang yang patut menjadi imam adalah yang paling menguasai Al-Quran, terutama dari sisi bacaan dan hafalannya. Yeah. Kecuali kalau sudah ada imam rotib yang sudah ditunjuk, maka imam rotib itu didahulukan. Tetapi juga imam rotib bisa dia kemudian tidak menjadi imam dengan mengizinkan menunjuk seseorang yang mungkin dilihatnya lebih alim dalam hal Al-Quran, lebih baik bacaan dan lebih banyak hafalannya. Maka imam rotib boleh mengizinkan menunjuk seseorang tadi sebagai imam. Maka ini masuk dalam kriteria tuntunan juga dalam hal ini. Selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in kanu fil qiraati sawaan, maka jika mereka dalam masalah bacaan Al-Qur'an itu sama, ya, kapasitas dan kapabilitas mereka dalam masalah Al-Qur'an sama. Ya mungkin bacaannya sama-sama bagusnya, atau mungkin sama-sama jeleknya. Ya. Adalah masalah hafalan sama-sama banyaknya atau sama-sama sedikitnya, kan? Sama pokoknya ini. Maka apa? Fa'alamuhum bis sunnah. Pilih yang jadi imam itu yang paling paham terhadap as-sunnah, yang paling alim terhadap syariat Islam, terkhusus tentang fikih sholat. Apa? Fikih sholat. Sholat
fikih sholat berjamaah. Karena ragu-ragu atau lupa atau mungkin menambahi atau mengurangi jumlah rakaat sholat. Dia paham tentang apa syarat, rukun, kewajiban dan sunnah. Dia paham, dia jadi imam. Kemudian apa? Sholat seluruh jamaah itu rusak karena apa? Imamnya meninggalkan satu rukun. Akhirnya makmum pun juga sama-sama ikut meninggalkan satu rukun dalam sholat. Contohnya Pak, tumaknina. Apa? Tumaknina. Tumaknina itu apa? Sholatnya tidak banter-banter, tidak tergesa-gesa. Melakukan gerakan demi gerakan dengan sempurna. Ya. Kata Nabi SAW, ya, tidak dikatakan seseorang itu sholat dan dia termasuk mencuri dalam sholatnya. Ada seseorang yang dia tidak menegakkan tulang punggungnya dengan sempurna ketika ruku, demikian juga ketika i'tidal. Dia tergesa-gesa ketika sujud. Dia diumpamakan seperti burung gagak yang mematuh makanannya cepat sekali. Maka ini adalah kata Nabi SAW, ikhtilas di sholat, pencurian dalam masalah apa? Sholat. Dan ini sejelek-jelek pencurian, karena yang dicuri bukan harta lagi, tapi apa? Sholatnya. Sholatnya tidak ada tumaknina. Dan para ulama fikih sepakat tumaknina merupakan salah satu dari rukun-rukun sholat. Apabila satu rukun dalam sholat ditinggalkan, hukumnya bagaimana? La tasihhu sholatuhu. Tidak sah sholat mereka. Nah ini kan harus paham imamnya. Karena dia diikuti oleh makmum. Ju'ilal imamu liyutamma bihi. Seseorang dijadikan imam untuk diikuti. Nah maka kriteria yang kedua apa? Yang paling paham tentang fikih sholat. Fa in kanu fis sunnati sawaan. Dan jika mereka dalam masalah pengetahuannya tentang tuntunan sholat, itu sama. Ilmu fikih sholatnya ya sama. Relatif sama. Maka apa? Kata Nabi, fa'aqdamuhum hijrotan. Siapa di antara mereka yang paling duluan hijrahnya? Nah, itu berlaku di zaman Nabi, para sahabat ya. Ada hijrah dari Makkah ke Madinah. Kalau kita sekarang ini ya tidak lah. Gitu. Bisa juga kalau sekarang diterapkan dalam makna secara luas. Dalam artian ketika dalam satu komunitas kaum muslimin, ini memang mereka dulunya itu beragama selain Islam. Kemudian masuk Islam. Maka tentu yang dimaksud dengan hijrah itu apa? Yang duluan masuk Islamnya. Jadi istilahnya itu mu'allafnya paling senior. Gitu. Mu'allafnya. Ya, mu'allafnya. Jangan yang baru-baru masuk Islam. Malah itu yang diangkat sebagai apa? Imam. Karena seseorang ya beralih dari kekufuran ya dari agama selain Islam masuk Islam itu juga termasuk hijrah. Ya. Tapi makna asalnya dari hijrah adalah hijrah dari Makkah ke Madinah yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya ketika itu. Fa in kanu fil hijrati sawaan, jika mereka dalam masalah hijrah sama, hijrahnya bareng gitu. Di antara para sahabat hijrahnya bareng gitu. Maka apa? Fa aqdamuhum sinnan. Siapa di antara mereka yang paling tua umurnya? Nah, jadi ada tartibnya di sini. Siapa yang berhak menjadi imam? Pertama, yang paling bagus bacaan dan paling banyak hafalan. Yang kedua, yang paling paham tentang fikih sholat. Yang ketiga, yang paling duluan hijrahnya. Yang keempat, apa? Yang paling tua usianya. Tapi tentu ini diperinci juga. Jangan yang terlalu tua padahal dia sudah pikun gitu.
Ya gimana, kan repot kan sudah pikun. Keliru penerapannya. Nah ini kita semua sama-sama kita pilih yang paling tua, padahal dia sudah pikun. Begitu dia jadi imam, nah, Al-Fatihah juga lupa. Gimana kalau begitu? Demikian juga jumlah rakaat. Harusnya tahiyat awal dia malah berdiri. Ketika diingatkan subhanallah juga nggak mudeng, wah ini repot, rusak sholatnya semua. Gitu. Jadi ya tentu yang dimaksud dengan tua di sini ya tua yang juga ingatannya masih bagus, gitu. Bukan yang sudah pikun. Terkadang di kalangan masyarakat kita itu kan kalau sudah kadung menjadikan seseorang jadi imam itu seumur hidup. Padahal dia sudah sangat-sangat sepuh sekali dan banyak lupanya. Ya seharusnya diganti dengan yang lebih sehat akalnya atau hafalan atau ingatannya. Ya, yang relatif lebih mudah dari dia. Ya alasannya ya kita sungkan sama bapak tua ini. Jadi beliau memang ya sudah jadi imam saja seumur hidup ini. Ini tidak benar tentunya seperti ini. Karena tadi sudah dijelaskan kriteria sebelumnya yang paling bagus dan paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Kalau sudah tua ya itu kan jadinya nggak bagus. Makhrajnya juga sudah kurang karena dia sudah ya giginya habis barangkali. Mengucapkan ro jadi lam, kan gitu ya. Nah, belum lagi hafalannya. Dulu hafal 30 juz, sekarang cuma juz 30 saja. Juz 30 saja. Nah itu jadi tentu sudah ya berkurang ya kualitasnya. Kemudian wala ya ummanna rajulur rajula fi sultanihi. Ya. Jangan seseorang itu mengimami seseorang di wilayah kekuasaannya. Maksudnya adalah apabila di suatu masjid sudah ada imam rotib yang sudah ditunjuk, maka orang lain yang tidak ditunjuk, apalagi tamu, jangan langsung jadi imam. Gitu. Kecuali mendapatkan izin dari imam rotib ini. Pak Ustadz aja yang jadi imam dulu. Tunggu dulu. Harus diizinkan dulu oleh imam rotib. Atau sudah ada kesepakatan. Kalau imam rotibnya tidak hadir, nah mungkin silakan dipilih mana yang lebih layak sebagai apa? Imam. Jangan langsung. Apalagi dia sendiri yang langsung maju tanpa disuruh, tanpa diizinkan. Langsung aja nyelonong jadi imam. Ini gak boleh. Karena apa? Dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang pada intinya adalah menghormati seseorang yang di situ dia punya otoritas, gitu. Nah inilah indahnya Islam dan termasuk dari adab yang baik, akhlak yang baik. Bisa dipahami ya? Ya. Wala yaq'udu fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idni. Nah ini perhatikan. Ada dalam masalah bertamu ke rumah orang lain. Kata Nabi SAW, jangan seseorang duduk di rumahnya orang lain itu di tempat yang khusus untuk dia. Atau di tempat duduk yang khusus untuk dia, kecuali dengan izinnya. Kita misalnya bertamu, ya berarti kita tamu. Di situ ada kursi-kursi.
Nah, dari kursi-kursi yang ada itu ada kursi yang memang kita punya suatu perkiraan ataupun feeling itu kursi khusus untuk tuan rumah. Dilihat dari bentuknya, ya, dilihat dari posisinya, itu kita punya suatu dugaan kuat adalah kursi khusus untuk tuan rumah. Maka apa? Jangan kita langsung duduk di situ. Nah, ibaratnya keraton itu singgasananya lah, gitu ya. Singgasananya, singgasana raja. Kan ada tuh Pak seperti itu ya? Ada. Atau ketika mungkin lesehan itu karpet itu ada khusus yang di situ karpetnya itu paling bagus. Ditambahi semacam karpet yang empuk dan seterusnya. Dan posisinya juga ya dekat dengan ruangan tengahnya dan menghadap ke pintu luar. Itu kita punya suatu perkiraan kuat. Biasanya, pantasnya, biasa diduduki oleh tuan rumahnya. Apalagi dia kepala rumah tangga di situ. Nah, maka nggak boleh kita duduk di situ langsung, nggak boleh. Kecuali kalau diizinkan datang tuan rumahnya, kemudian monggo di sini aja, panjenengan di sini saja monggo. Nah, ini berarti kita sudah mendapatkan izin. Kalau belum mendapatkan izin, ya kita duduk di kursi-kursi yang memang kelihatannya ya untuk tamu lah, ya yang sederajat dengan yang lain. Coba umpamanya kita jadi tuan rumah, ada tamu, langsung saja duduk di kursi yang khusus buat kita. Kira-kira gimana? Kan ada perasaan kita juga kurang berkenan gitu ya. Jadi ini adab ya, dalam masalah bertamu, dan maksudnya sesuai dengan bab ini bahwa kita menghormati orang-orang yang memiliki otoritas di satu tempat, rumah, dan sebagainya. Maka ada tradisi kita orang Indonesia, khususnya wong Jowo ya, ada istilahnya itu nun sewu dulu gitu. Nun sewu dulu. Itu ya sesuai dengan adab Islam. Tidak selonong apa? Selonong boy begitu gitu. Nun sewu dulu, minta izin ya. Ya. Itu ya dalam penerapannya memang sebagian besarnya ya sesuai dengan tuntunan Islam. Nah, demikian. Jadi ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan untuk kita semua. Di situ ada dua tema, yaitu tentang masalah siapa yang layak jadi imam dalam sholat berjamaah. Ya. Yang kedua, menghormati orang yang punya otoritas, terkhusus dalam hal adab bertamu. Ya. Kemudian hadis yang kedua, riwayat Imam Muslim. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah ibnu Mas'ud, semoga Allah meridai beliau. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, summa alladhina yalunahum thalatha, wa iyyakum wa haisyatil aswaq. Hendaknya yang dekat dengan aku di antara kalian
itu orang-orang yang telah tua usianya dan memiliki ilmu. Jadi dia usianya tua ya, dibanding yang lain dan memiliki ilmu. Kemudian orang-orang yang berikutnya setelah mereka, Nabi mengatakan 3 kali. Ini juga dalam masalah tuntunan sholat berjamaah. Bahwa formasi shaf dalam sholat berjamaah, ya, diusahakan yang dekat jaraknya dengan imam itu orang-orang yang usianya tua dan berilmu. Gitu. Pertama, memuliakan orang-orang yang tua dan berilmu. Yang kedua, antisipasi. Barangkali imamnya batal. Maka hendaknya yang nanti maju menggantikan imam yang batal, itu kan jangan yang jauh-jauh. Tapi hendaknya yang paling dekat dengan imamnya. Ternyata memang pas, karena yang paling dekat dengan imamnya juga dia memiliki kapasitas. Sudah cukup dewasa, bahkan tua, dan memiliki ilmu. Ya, jangan anak kecil yang di belakang imam. Tetapi di sisi yang lain, kalau anak kecil itu sudah datang duluan ke masjid dan dia menempati shaf pertama, ya jangan diusir atau digeser ke shaf berikutnya. Jangan. Dia punya hak tentang hal itu. Salahnya yang tua-tua kalah sama yang kecil, anak kecil gitu hadirnya. Tapi sebisa mungkin formasinya jangan ditempatkan persis di belakang imam. Ya digeser sebelah kanan atau ke sebelah kiri, tetap di shaf yang pertama karena dia memang hadir paling duluan dan dia sudah menempati shaf yang pertama. Jangan kemudian diobrak, awal mau arek cilik, kalau namburi kono, bro. Jangan begitu. Ini tidak baik lah, dan anak kecil ini akhirnya kecewa dia. Saya sudah semangat datang duluan biar di shaf pertama, malah digeser ke belakang. Dia yang terlambat malah menempati shaf pertama. Ya, hatinya kecewa. Jadi begitu, diatur seperti itu. Sehingga bila mana suatu ketika imamnya batal di tengah-tengah melakukan sholat, yang menggantikan itu tidak terlalu berjalannya jauh. Nah, sudah dekat dari imam. Demikian juga bila mana imam ada kekeliruan, mungkin bacaan, mungkin juga gerakan sholat, sangat pas orang yang tua dan berilmu itu dekat dengan imam. Nanti dengan mudah dia mengetahui kesalahan imam itu dan segera dia mengingatkannya. Bagaimana kalau orang yang tua dan berilmu di belakang pojok sana, imamnya mungkin salah bacaan, mau mengingatkan dia pikir-pikir. Iya kalau dengar, kalau enggak gimana? Khawatir mengingatkan suaranya kurang keras sehingga malah imamnya jadi bingung. Betul nggak kayak gitu ada? Iya kan? Ini bacaan saya salah. Ada yang ingatkan, tapi kok di pojok sana ini nggak kedengaran ini? Apa ini kelanjutan ayatnya? Nah ini karena jaraknya terlalu jauh. Jadi ini sesuai dengan kemaslahatan apa yang dituntutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa diusahakan yang dekat dengan imam itu ya orang yang usianya tua dan berilmu, terutama ilmu tentang fikih sholat. Makanya panjenengan mungkin pernah lihat tayangan sholat berjamaah di Masjidil Haram ya. Itu kan yang di belakang imamnya persis itu para ulama biasanya.
Betul nggak? Pernah ada sholat berjamaah Imam Masjidil Haram, di belakang itu ada Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz. Jadi ulama-ulama senior di belakang. Ya itu sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Demikian juga pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengimami para sahabat dalam sholat berjamaah, yang dekat dengan Rasulullah itu para pemuka sahabat, sahabat-sahabat senior, senior hijrahnya, senior masuk Islamnya, senior ilmunya ya. Di belakang Nabi Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, Ibnu Abbas dan seterusnya, Ibnu Mas'ud. Jadi orang-orang yang berilmu di situ. Nah, jadi diusahakan pengaturannya seperti itu. Ya, dengan catatan ya orang-orang yang senior tersebut baik usia maupun ilmunya memang sudah di sop pertama gitu. Sop pertama, maka itu yang terpilih. Ya, sehingga tidak menggeser orang lain juga yang sudah ada di sop yang pertama. Hanya digeser posisinya saja, bahwa yang punya kapasitas tadi itu di belakang imamnya, persis di belakang imam atau dekat dengan imamnya. Wa iyyakum wa haisyatil aswaq, jauhi oleh kalian sikap seperti orang-orang yang gaduh di pasar gitu. Jadi kalau di masjid jangan gaduh, jangan berdesak-desaan ya. Tenang saja, pengaturan sholat tenang, dah. Gak usah dorong-dorongan kayak di pasar gitu. Makanya di antara adab-adab seseorang berangkat ke masjid itu hendaknya dengan sakinah wa waqar, dengan tenang, dengan penuh wibawa. Sekalipun dia masbuk, jangan sampai berlari-lari ya. Dari sana sudah kedengaran iqamah, lari dia. Ya dikiranya itu ya kosong, ternyata pintu kaca ditabrak, jebret, pecah kacanya. Kayak burung itu nabrak kaca gitu. Karena masjidnya ini kan berkaca semua, AC kaca, nggak kelihatan ada kursi-kursinya, bawahnya kaca gitu. Dikiranya pintunya dibuka, padahal pintu kaca. Lari ditabrak, akhirnya pecah. Kacau semua jamaah. Nggak usah berlari, tetap jalan aja biasa. Walaupun kata Nabi, terlambat, ya sudah, keterlambatan itu kalau memang kurang rakaatnya tambahi setelah selesai imam sholat. Dia menambahi sendiri karena masbuk. Jangan membuat gaduh sehingga mengganggu kekhusyuan orang lain yang sudah menempati sop-sop dalam sholat berjamaah. Pemandangan fenomena seperti ini sering kita lihat, kita saksikan. Berarti menunjukkan kurangnya mereka paham tentang masalah ini. Ayolah. Tenang saja, walaupun terlambat. Sudah terlambat kok. Jadi akhirnya melakukan dua kesalahan, sudah terlambat, bikin resek, bikin gaduh. Gitu. Iya. Nah, kalau sudah di masjid juga nggak usah berlari-lari. Memasuki shop, nggak usah berlari. Ya, tetap saja jalan dengan tenang. Nah, sehingga suasana di dalam masjid bagi jamaah yang sedang melaksanakan sholat itu tetap tenang, kondusif. Ya, itu tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkhusus ketika mendatangi masjid untuk sholat berjamaah. Ya.
Hadirin wal hadirat, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya saya cukupkan sampai di sini dulu penyampaian materi tentang bab ini. Dan mungkin sambil menunggu nanti saatnya sholat isyraq atau sholat awal duha, nah, ini juga diperselisihkan hadisnya lah. Maka mungkin bila ada yang ingin bertanya disilakan. Iya Pak. Alumni sekolah itu kita yang kedua, kita yakin semua paham dalam mengangkat seorang pemimpin suatu wilayah atau organisasi itu kita kan paham karena keilmuan kita, tapi akan melakukan bisa kita mengangkat mengenai suatu pemimpin, tapi dalam kenyataannya itu dia menyalahi aturan. Bahkan mungkin dia orang kafir kita kan kalau dengan mungkin orang kafir, tapi dalam kenyataannya dalam suatu mufakat pilihan jadi ada seorang pemimpin yang jelas ini suatu mufakat dan akhirnya yang pemimpin yang itu akan timbul ketika misalnya tidak senang yang berpotensi alam yang belum bersama. Ya, kita tidak kawan kita mungkin ada pemimpin yang baru itu baru kafir, tapi telah tidak dipilih karena kita mungkin yang kita lama dia setelah kita apply di orang tersebut jadinya pemimpin yang orang kafir atau yang kurang. Dan saya yakin itu tidak akan bisa baru pengadilan mungkin karena pengadilan itu sudah dikuasai orang tersebut dari kenyataannya seperti itu. Bagaimana sekali Dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah juga termasuk ke dalam kategori ulil amri, pemimpin-pemimpin teritorial yang skupnya itu lebih kecil dari sebuah negara, seperti pemimpin provinsi yaitu gubernur, dan seterusnya ke bawah sampai pemimpin lingkungan rukun tetangga yaitu ketua RT gitu. Jawabannya adalah pertama, kita kembalikan ke ayatnya tadi, surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Yang kita perhatikan di sini adalah kalimat wa ulil amri minkum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman taat kepada ulil amri di antara kalian. Itu tidak mutlak. Tidak sebagaimana taat kepada Allah dan Rasulnya itu mutlak. Karena pasti perintah Allah dan Rasulnya itu benar. Ya, pasti larangan Allah dan Rasulnya itu larangan yang memang larangan terhadap yang jelek. Ya. Maka kalau kita perhatikan lafadznya, ya, untuk taat pada Allah dan Rasulnya itu ada kalimat wa atiu. Sedangkan untuk ulil amri minkum tidak ada. Saya ulangi ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum langsung enggak ada wa atiu ulil amri minkum, enggak ada. Menunjukkan kalau taat kepada Allah dan Rasulnya mutlak. Tapi kalau taat kepada ulil amri tidak mutlak. Lihat dulu, sesuai nggak dengan aturan Allah dan Rasulnya? Sesuai nggak dengan aturan yang sudah disepakati dalam hal kebaikan ya?
Kalau sesuai, ya taati, laksanakan. Kalau nggak sesuai, jangan ditaati, jangan dipatuhi. Karena Nabi SAW juga mengatakan, ya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau dalam rangka bermaksiat kepada Allah Al-Khaliq. Gitu. Cuma ya jangan langsung kita berontak, kita lengserkan. Ya, sampaikan teguran yang baik. Sampaikan nasihat yang baik. Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar yang baik dan bijak. Yaitu mendatangi secara rahasia, jangan kita tegur, jangan kita beri peringatan di depan rakyatnya, di depan masyarakatnya. Nanti dia malu. Kata Imam Syafi'i, kalau kamu negur seseorang berbuat salah, secara rahasia, berduaan saja 4 mata, itu namanya nasihat. Tapi kalau kamu tegur kesalahan orang, tegur seseorang yang salah di depan orang banyak, itu bukan nasihat kata Imam Syafi'i. Tapi apa? Ta'yir, membuka aibnya. Coba, kita sendiri dalam posisi yang melakukan salah. Enak yang mana Pak nasihatnya? Enak dijapri, apa ditegur di grup umum? Enak yang dijapri. Itu kita, orang biasa, rakyat, apalagi pemimpin. Yang kedua, kembali ke ayat tadi, wa ulil amri minkum. Siapa ulil amri minkum? Catatannya 2. Pertama, ulil amri. Dia memang mengurusi urusan orang banyak. Yang berkaitan dengan kemaslahatan secara umum. Ya. Yang kedua, minkum. Minkum maksudnya minal muslimin. Dari kalangan kaum muslimin. Bukan orang kafir. Makanya tidak boleh kaum muslimin mengangkat orang kafir jadi pemimpin. Tidak boleh. Kalau punya kemampuan, setelah diangkatnya orang kafir jadi pemimpin ini, harus dimakzulkan. Diturunkan. Dengan cara yang baik. Diturunkan. Diganti dengan pemimpin yang muslim. Masa orang Islam dipimpin sama orang kafir? Orang Islam hanya harus jadi pemimpin. Iya dah. Seharusnya begitu dalam aturan Islam, ya. Nah, kemudian sekarang inti dari yang ditanyakan, apakah pemimpin-pemimpin di bawah raja atau presiden itu juga termasuk ulil amri? Jawabannya adalah apa? Mereka semua itu pegawainya. Mereka semua itu kepanjangan tangan dari ulil amri. Maka ya kita taati juga mereka. Karena dengan mentaati mereka sama dengan mentaati pemimpinnya yang paling atas. Gubernur, bupati, camat, lurah, RW, RT, nah itu ketuanya. Itu kepanjangan tangan dari ulil amri. Maka tetap juga kita apa? Mentaatinya. Dalam perkara yang sesuai dengan aturan, mentaati. Karena kalau kita mentaati ketua RT, sama dengan mentaati ketua RW. Dan sama dengan mentaati lurah. Dan sama dengan mentaati camat. Dan sama dengan mentaati apa? Masuk gak hafal? Ngantuk guru sarapan. Iya. Mentaati apa? Bupati. Kalau mentaati bupati sama dengan mentaati gubernur dan sama dengan mentaati presiden. Karena kepemimpinan dalam sistem pemerintahan modern itu memang hierarkis. Apa? Hierarkis, berjenjang. Satu sama lain saling berkaitan.
Jadi sama, yang dituruti juga itu ulil amri juga, kepanjangan tangan dari ulil amri. Karena seorang presiden tentu tidak bisa menjangkau rakyatnya sampai ke bawah, ke grassroots istilahnya, tidak bisa. Maka ada namanya wuzara, pembantu-pembantunya, pegawai-pegawainya, yaitu tadi gubernur sampai ke ketua RT. Ini jawaban dari pertanyaan yang pertama. Kira-kira jelas apa enggak, Pak? Bikin jelas saja lah, biar nang cepatan sarapan dulu. Nah, yang kedua, bagaimana kalau pemimpin itu jelek, ya banyak menyalahi aturan, ya, apalagi mungkin dia juga kafir, ya. Oh, apa? Korupsi. Nah, korupsi. Nah, ya, macam-macam lah. Banyak contohnya, nanti nggak sempat kita sarapan kalau kasih contoh ya. Saya jangan dikasih tahu, saya juga tahu, cuma saya pura-pura tidak tahu. Ya, jangan dikasih tahu saya juga tahu, cuma pura-pura tidak tahu gitu. Saya juga suka baca koran itu sejak SMP, SMA baca koran. Sekarang juga ya baca-baca lah medsos atau apa banyak lah, tahu lah. Ya walaupun juga tentu masalah begitu perlu diklarifikasi, perlu tabayun ya, kalau mau detail-detail ya kan. Karena kita juga nggak begitu saja menerima berita-berita yang beredar ya. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bima sami'a. Cukuplah seseorang itu dikatakan berdusta kalau dia menyampaikan apa saja yang dia dengar, apa saja yang dia baca, tanpa ada tabayun dan tersebut klarifikasi. Gitu. Tapi ya mungkinlah secara global ya mungkinlah namanya di negeri kita sudah menjadi rahasia umum. Ada sajalah begitu itu ya, pejabat-pejabat yang nakal itu ya. Bagaimana sikap kita? Ya, pertama kita ikuti aturan Islam karena kita Muslim. Hukum Allah, hukum Rasulullah, tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa apa? Kita tetap harus menjadi rakyat yang baik, jangan langsung menggulingkan mereka, memberontak. Karena itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah baru yang mungkin lebih besar lagi. Ya, seperti itu. Karena dengan penggulingan ini akan menimbulkan suatu kekacauan di sebuah negeri. Bahkan bisa jadi terjadi pertumpahan darah dan sebagainya. Dan kalau setiap pemimpin yang salah digulingkan, siapa yang nanti mau jadi pemimpin? Giliran dia juga diangkat jadi pemimpin, sama juga digulingkan juga. Nah, akhirnya jadi guling-guling semua. Ya, kalau kambing guling, saya enak ya. Yang kedua, ya, apabila kita melihat kesalahan pemimpin, maka kita ingkari kesalahan itu memang, jangan diridhoi, tidak boleh. Kemaksiatan, ya, bentuk kezaliman, korupsi dan sebagainya. Kita jangan meridhoi, ya kita tidak ridho itu, karena itu bentuk kemaksiatan. Maka apa? Yang ketiga, apabila kita punya kemampuan, datangi secara baik-baik, lalu tegur, nasihati, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada kemampuan di sini. Kata Nabi SAW, ya kalau pemimpin itu punya kesalahan kezaliman, maka nasihati, tegurlah, sampaikan kalimat yang hak. Apabila diterima, itulah yang diharapkan. Apabila tidak, maka bersabarlah. Doakan supaya dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi SAW, walakum ma hummila alaihim walakum ma hummiltum. Mereka punya kewajiban tersendiri dan kita juga punya kewajiban tersendiri yang masing-masing akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya. Kemudian kata Nabi SAW, bersabarlah. Ketika misalnya memang kita tidak ada kemampuan untuk bisa mendatangi, menasihati, tapi tetap saja pemimpin itu melakukan satu pelanggaran, maka kata Nabi, bersabarlah. Dan Imam Nawawi rahimahullah juga dalam kitab Riyadhus Shalihin ini ketika membahas bab sabar, dan itu sudah kita lewati, mungkin sudah lupa sebagian kita ini. Ada hadis tentang kesabaran menghadapi pemimpin yang tidak baik. Itu hadisnya diletakkan dalam bab apa? Sabar. Karena kesabaran dalam menghadapi berbagai macam cobaan dan kesulitan di dunia ini bermacam-macam. Di antaranya adalah ketika diuji oleh Allah sebagai rakyat, dikasih pemimpin yang tidak baik. Ya zalim, ya melakukan pelanggaran. Maka di antara tuntunan Rasulullah SAW adalah bersabar. Tapi bukan berarti juga kemudian tidak boleh menegur. Silakan menegur, menasihati, amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik. Dan juga doakan supaya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah berikutnya lagi, ya, kalau memang ada pejabat-pejabat yang nakal, wuzara, yang namanya tadi wuzara, pembantu-pembantu dari pemimpin yang paling atas, memang ketahuan melakukan pelanggaran, ya silakan kita laporkan saja kepada yang berwenang. Bukan kita yang menindak dan menghakimi, kita tidak punya kapasitas di situ. Ada tugasnya masing-masing, punya otoritas sendiri-sendiri. Laporkan kalau misalnya di negeri kita dibentuk namanya Dewan KPK, ya. Apa itu namanya? Komite apa? Pemberantasan korupsi, ya. Ini ternyata ada pejabat yang korupsi. Ya laporkan saja, biar mereka yang menindak gitu. Kan ini aturannya kan seperti itu. Itu aturan yang disepakati. Atau kita ada hubungan dekat dengan Bapak Presiden, ya laporkan saja. Nah, biar nanti Bapak Presiden yang menindak, mungkin akan meneliti dulu, akan mungkin investigasi dulu, memanggil dulu, dan sebagainya lah. Itu mereka punya kapasitas dan punya tim dalam masalah ini. Jadi tindakan kita itu terarah, terukur sesuai dengan aturan. Sehingga inilah yang disebut dengan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Bukan cuma kaidah pegadaian saja ini. Nah ini juga kaidah dalam fikih Islam. Kaidah dalam fikih Islam gitu. Jangan sampai ada cicak lalu kita tembak dengan meriam gitu. Akhirnya apa? Cicaknya mati, dindingnya juga hancur. Nah jangan seperti itu. Nah kalau dengan cicak itu dijepret pakai karet saja kan selesai. Karet gelang. Jadi begitu Islam memberikan bimbingan untuk kemaslahatan semua itu. Dan supaya terhindar dari mudarat yang lebih besar lagi. Mungkin itu Pak, untuk lebih panjang lebarnya ya nanti khawatir nggak sempat sarapan lah ya. Nanti mungkin bisa dibahas di waktu dan tempat yang lain yang lebih luas ya. Sekiranya itu mungkin yang dapat tersampaikan, dan kita akhiri sampai di sini dulu acara kajian kita pada pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.